Selamat datang sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada. Mari kita coba mau belajar mengomentari proses penegakan hukum di negeri ini ya. Saat ini sedang ramai proses persidangan penganiayaan terhadap David Ozora ya oleh Mario Dendi. Dan saya kira ada catatan-catatan bagi kita warga negara yang taat kepada pemerintah yang ada ini adalah apa? Kadang-kadang kita juga punya penilaian, punya pertanyaan, bagaimanakah negeri ini menegakkan suatu keadilan dalam menjalankan proses persidangan. Kita tahu ya bahwa di masyarakat tidak bisa dihindari tentang penilaian, akan tetapi komitmen daripada para penegak hukum kita perlu mengetahui dan harus kita tahu, karena saat ini mohon maaf kadang-kadang kita di masyarakat bagaimana kita menghilangkan nyawa seseorang, kemudian salah satu di antara kita ya di masyarakat dalam undang-undang lalu lintas ataupun dan sebagainya, kita tahu bahwa jika ada pengendara menabrak seseorang tidak sengaja itu dianggap kelalaian dan kadang-kadang itu juga sampai dihukum, dimasukkan ke bui. Tapi kita tahu bahwa pembunuh 6 laskar FPI yaitu pengawal Habib Rizik sampai divonis bebas itu enggak tahu alasannya apa, walaupun kita dengar alasan dari majelis hakim adalah pemaaf diberi maaf dan lain sebagainya. Tentunya itu sebagian dari keluarga sangat menyakitkan ya, dan saya kira inilah nanti kita lihat bagaimana proses persidangan Mario Dendi dan bagaimana nanti keputusannya. Kadang-kadang kita akhirnya beranggapan memang penegakan hukum kadang-kadang harus diintervensi dari masyarakat. Kita tahu bagaimana proses rally terus-menerusnya karena kita anggap ada desakan dari masyarakat, yaitu di kasus Brigadir J, di mana seorang jenderal di situ dihukum mati dan keluarganya serta kolega-koleganya dihukum berat ya. Kemudian di masyarakat ada anggapan ini karena didesak oleh masyarakat dengan kekuatan yang sangat kuat. Nah, inilah penegakan hukum yang kadang-kadang kita pertanyakan di negeri ini. Semoga saja apapun yang dikerjakan oleh para penegak hukum, mereka menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya. Walaupun tetap apapun keputusannya di masyarakat itu akan mendapatkan pro kontra. Tentunya bagi kita orang beriman, apapun yang dilakukan manusia akan berbuah pertanggungjawaban nanti di akhirat, dan di dunia pun akan menuai dari apa yang dilakukan. Siapapun dia, entah masyarakat biasa atau penegak hukum atau kekuasaan, penguasa dan lain sebagainya. Inna sayyi'ata fa ajru sayyi'ah. Kejahatan pasti akan terbalas dengan kejahatan, walaupun terkadang yang membalas bukan kita sendiri. Memang kita dianjurkan oleh agama kita yaitu Islam memberi maaf, akan tetapi undang-undang kemudian regulasi kita dalam bernegara pun harus dilakukan. Di atas hukum ada etika, di atas hukum ada akhlak, ya kita pahami itu. Barang siapa yang memaafkan itu adalah lebih baik. Akan tetapi penegakan hukum kita juga harus dilakukan dengan meningkatkan atau menitik beratkan pada rasa keadilan bagi masyarakat. Yang jelas jangan sampai di aroma di masyarakat itu ada bagaimana orang-orang yang berpihak dalam arti puja-puja terhadap kekuasaan kemudian dibela-bela, kemudian orang yang mengkritik kekuasaan seperti laskar FPI yang 6 itu yang meninggal itu jelas-jelas meninggal dengan sadis, akan tetapi tetap penembaknya itu tidak ada hukuman 1 hari pun. Itu tentunya melukai rasa keadilan, walaupun alasan subjektif bagi para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan itu punya jawaban, akan tetapi kita sangat miris karena kejaksaan adalah orang yang seharusnya dihadirkan oleh negara membela korban, tapi sepertinya tidak ada perlawanan dalam kasus 6 Laskar FPI. Satu yang kita lihat yaitu suara Pak Desmond Mahesa almarhum ya, yang baru sepekan kemarin meninggal, semoga Allah merahmatinya, adalah mempertanyakan kepada Kapolri bagaimana barangkali ada novum, ada bukti baru untuk penegakan hukum kelanjutan dari kelanjutan kasus 6 Laskar FPI. Jadi saya kira tetap kita dalam hidup itu ada unsur hal yang harus diselesaikan, yaitu kita sesama manusia dalam hal bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hadirnya negara adalah untuk menjamin keamanan, kesejahteraan, kemudian kondusivitas kita dalam bernegara. Jangan sampai ada aroma-aroma, sekali lagi jangan sampai ada aroma-aroma orang yang rajin mengkritik pemerintah, padahal ini demokrasi, tapi mohon maaf dimatikan langkahnya. Kemudian orang-orang yang mendukung pemerintah diberikan karpet merah, bahkan kadang-kadang orang yang tidak berkompeten saja diberikan jabatan-jabatan karena sudah memberikan pujian-pujian terhadap pemerintah. Saya kira mari kita hidupkan demokrasi ini dengan sesungguhnya, karena demokrasi adalah sejatinya membatasi agar kekuasaan orang yang berkuasa itu tidak semena-mena dan tidak sewenang-wenang. Sekali lagi kita percaya kepada negeri ini dengan stakeholder yang ada, yaitu para penegak hukum dan para penguasa ini benar-benar mau mensejahterakan, mau memberi rasa aman dan mau memberi rasa keadilan kepada masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita tidak mau ada aroma di masyarakat bahwa orang yang rajin mengkritik pemerintah bisa kapan saja mengintai untuk dibui, tapi orang yang biasa puja-puja pemerintah, puja-puja kekuasaan, aman-aman saja. Dan apabila ada kasus dengan penanganan hukum, seolah-olah jangan sampai ada nanti orang yang dekat-dekat dengan kekuasaan sangat diberi karpet merah dalam penegakan hukumnya dan diberikan keistimewaan-keistimewaan yang akhirnya melukai rasa keadilan di masyarakat. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita tetap percaya kepada pemerintah ini dan taat kepada pemerintah selama pemerintah itu benar-benar menjalankan undang-undang yang ada. Kita semuanya bersaudara, jangan sampai kita terjebak pada permusuhan karena perbedaan arah pilihan politik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.